Tetangga depan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ya, akhirnya selesai juga ya, kata Sonya. Tersenyum puas sambil menatap rumah barunya yang kini berdiri megah dengan cat putih gading dan jendela kaca besar yang berkilau di bawah matahari. Suaminya, Haikal, berdiri di sampingnya, menyandarkan tangan di pinggang sambil tersenyum lelah. Capek juga ya, 3 bulan bolak-balik ngurus tukang. Tapi worth it lah. Rumah ini udah kayak baru total, ucap Haikal. Sonya mengangguk. Dulu rumah ini rumah kosong yang katanya berhantu. Jendelanya pecah, catnya mengelupas, dan halaman belakangnya seperti hutan kecil. Tapi kini rumah itu jadi bersih, terang, dan modern. Hanya satu yang belum selesai, pagar depan. Dana renovasi mereka habis lebih dulu dari perkiraan. Haikal berjanji nanti kalau sudah ada uang tambahan, pagar itu akan dibuat. Untuk sementara, halaman depan dibiarkan terbuka begitu saja. Pagi pertama setelah pindah, Sonya menyapu halaman sambil menata pot bunga. Tiba-tiba terdengar suara sendal jepit diseret di paving depan rumah. Permisi Bu. Wah, rumahnya cantik banget sekarang. Seorang perempuan bertubuh agak gempal dengan daster bunga berdiri di pinggir halaman sambil membawa jemuran lipat. Oh iya, perkenalkan, saya Bu Reni, tetangga depan. Ibu Sonya ya, yang baru pindah ke sini? Tanya perempuan itu. Sonya tersenyum ramah. Iya Bu, baru banget kemarin sore. Wah, selamat ya. Bu, boleh numpang jemur di sini sebentar? Soalnya matahari depan rumah saya ketutup pohon besar. Dulu waktu rumah ini masih kosong, saya sering jemur di sini, udah biasa. Katanya sambil masuk tanpa menunggu izin. Sonya sempat terpaku. Ia tidak tega melarang, tapi juga agak kaget karena Bu Reni begitu saja menancapkan jemurannya di tengah halaman. Iya Bu, tapi jangan lama-lama ya. Saya juga mau pakai nanti, ucap Sonya. Iya, cuma sebentar kok, jawab Bu Reni santai sambil menepuk-nepuk baju cucian. Menjelang sore, Sonya memandangi jemuran itu yang masih berdiri tegak. Ia akhirnya memberanikan diri ke rumah Bu Reni. Permisi, Bu. Bajunya belum diambil ya? Mau saya pindahkan biar nggak kehujanan, ucap Sonya. Oh, iya, nanti saya ambil. Tadi sibuk ngurus anak, lupa. Maaf ya, Bu, jawab Bu Reni dengan nada datar. Sonya tersenyum kaku. Iya, nggak apa-apa, Bu, jawab Sonya. Dalam hati, ia mulai berpikir, baru hari pertama pindah, halaman udah dipakai bareng. Sore berikutnya, saat Sonya sedang menyapu halaman belakang, terdengar suara perempuan dari arah rumah di belakangnya. Katanya rumah yang baru direnovasi itu dulu ada yang mati loh, tapi sekarang sudah bagus ya, terang banget. Gak nyangka ada yang mau beli. Suara itu terdengar nyaring di antara suara ayam berkokok. Sonya melongok dari jendela belakang. Terlihat seorang ibu berkerudung pink sedang duduk di kursi plastik sambil ngobrol dengan dua ibu lain. Itulah Bu Lastri, tetangga belakang yang katanya paling up to date soal urusan semua orang. Tak lama Bu Lastri melambaikan tangan. Bu Sonya ya? Wah, rumahnya sekarang cakep banget. Saya tuh dulu sempet ngeri lewat sini. Katanya dulu banyak kejadian aneh, teriak Bu Lastri. Sonya berusaha tersenyum ramah. Iya Bu, sekarang udah aman alhamdulillah, jawab Sonya. Iya bagus. Oh iya, saya dengar ibu kerja ya? Hebat loh, perempuan zaman sekarang gak mau kalah. Suaminya juga rajin ya, ikut bantu renovasi. Dulu saya lihat sering ngangkut pasir sendiri, kata Bu Lastri dengan nada setengah kagum, setengah ingin tahu. Sonya hanya tertawa kecil. Namanya juga berhemat, Bu. Padahal dalam hati ia agak risih. Belum kenal akrab, tapi obrolan Bu Lastri sudah seperti tahu semua urusannya. Malamnya, Haikal menarik napas panjang begitu melihat ada mobil terparkir persis di depan halaman rumah mereka. Sayang, itu mobil siapa? Kok parkirnya pas banget depan rumah kita? Aku mau keluar beli gas jadi susah, tanya Haikal. Sonya melongok keluar. Oh, itu mobilnya Bu Reni kayaknya, jawabnya. Serius? Lah, ini kan depan rumah kita.
Tanya Haikal tak mengerti. Haikal akhirnya mengetuk pintu rumah Bu Reni. Permisi, Bu. Mau numpang lewat? Mobilnya bisa digeser dikit nggak? Ucapnya. Oh iya, maaf ya. Anak saya lagi tidur. Nanti bangun baru dipindah. Nggak lama kok. Jawab Bu Reni. 2 jam kemudian, mobil itu masih di tempatnya. Haikal menggeleng sambil tersenyum pahit. Baru 2 hari pindah, tapi kayaknya tetangga depan dan belakang kita ini aktif banget ya, ucap Haikal. Sonya duduk di teras, memandangi halaman tanpa pagar yang kini terasa seperti ruang umum. Iya, kayaknya sebelum bikin taman, kita harus bikin pagar dulu, Kal. Haikal tertawa kecil. Iya, pagar dulu baru damai, timpalnya. Pagi itu, Sonya baru saja selesai menjemur pakaian di halaman belakang. Udara masih sejuk, dan aroma sabun cuci masih terasa. Ia ingin menikmati sarapan tenang, tapi dari arah depan terdengar suara tiang besi jatuh dan teriakan kecil. Ya ampun, jemuran saya jatuh semua, teriak seseorang. Sonya keluar dan mendapati Bu Reni sedang panik mengumpulkan bajunya yang berserakan di halaman Sonya. Lagi-lagi di halaman Sonya. Bu Reni, ibu masih jemur di sini? Tanya Sonya pelan tapi tegas. Iya Bu, mataharinya kan enak di sini. Tadi saya pikir nggak apa-apa. Toh kemarin juga sudah biasa. Jawabnya sambil tertawa kecil, seperti merasa tak bersalah. Sonya mengembuskan napas panjang. Ibu, saya nggak enak ngomong, tapi sebaiknya jangan jemur di sini lagi ya. Saya mau menata halaman ini buat taman kecil, ucap Sonya hati-hati. Oh, gitu ya? Ya udah, nanti saya pindah, kata Bu Reni sambil tersenyum. Tapi senyumnya itu entah kenapa terasa kecut. Bahkan nada bicaranya pun ketus. Siangnya, ketika Sonya pergi ke warung, Bu Reni terlihat sedang duduk di pos ronda sambil ngobrol dengan 2 ibu lainnya. Suara mereka jelas terdengar. Ih, rumah baru aja udah pelit halaman. Padahal dulu waktu kosong siapa yang sering nyapu depan rumah itu? Saya loh. Tawa kecil pun menyusul. Sonya pura-pura tak dengar, tapi langkahnya terasa berat. Sore hari, giliran Bu Lastri yang membuat Sonya mengelus dada. Dari dapur, terdengar suara gaduh dan tawa keras. Ia melongok lewat jendela belakang. Rupanya Bu Lastri dan beberapa ibu sedang berkumpul sambil membicarakan penghuni kompleks lain. Katanya si Bu Reni sebel sama penghuni baru tuh, gara-gara nggak boleh jemur di halamannya, padahal cuma sebentar. Dasar orang baru, mentang-mentang rumahnya paling bagus sekarang, ucap Bu Lastri. Sonya yang sedang memotong sayur terdiam. Nama dirinya baru saja disebut. Ia duduk perlahan di kursi makan, menatap jendela yang terbuka lebar. Angin sore masuk lembut, tapi yang terasa di dadanya justru panas. Kal, kayaknya aku mulai nggak tahan, katanya lirih saat Haikal pulang. Haikal menatap istrinya. Ada apa lagi sayang? Tanyanya lembut. Bu Reni ngomel-ngomel di pos ronda. Bu Lastri juga ngomongin aku di belakang. Aku cuma minta mereka sopan, tapi malah dikira aku sombong, jawab Sonya. Haikal terdiam sejenak, lalu menatap halaman depan yang masih tanpa pagar. Ya, kita nggak bisa ngatur mulut orang, tapi bisa ngatur batas kita sendiri, ucap Haikal. Maksud kamu? Tanya Sonya tak mengerti. Pagar. Aku sudah cek sisa renovasi. Kayaknya cukup buat bikin pembatas sementara dari bambu dulu, biar mereka tahu batasnya di mana, jawab Haikal. Sonya tersenyum lega. Serius? Ya udah, besok aku bantu. Keesokan harinya, suara palu dan gergaji terdengar dari halaman depan. Sonya dan Haikal sibuk memasang bilah-bilah bambu setinggi dada, membentuk pagar sederhana. Beberapa tetangga lewat, berhenti sejenak memperhatikan. Bu Reni melintas sambil menenteng ember cucian. Wah, bikin pagar ya Bu Sonya? Takut halamannya dipakai orang ya? Katanya dengan nada menggoda tapi tajam. Sonya tersenyum menahan diri. Iya, Bu. Soalnya kemarin banyak kucing masuk, jawabnya. Oh gitu, kirain takut tetangga numpang jemur,
Jawab Bu Reni sinis sebelum melangkah pergi. Sore itu, di grup WA kompleks, muncul pesan dari nomor tak dikenal. Sekarang banyak penghuni baru yang sok tertutup, padahal tinggal di komplek itu harusnya bisa saling berbagi. Begitulah tulis pesan dari nomor WA yang tak dikenal itu. Sonya menatap layar ponselnya dan menatap Haikal yang duduk di sebelahnya. Kal, kayaknya aku tahu siapa yang kirim pesan itu, ucap Sonya. Haikal menatapnya datar. Biarin aja sayang, kita nggak bisa bikin semua orang suka, jawab Haikal. Sonya menghela napas, menatap pagar bambu yang baru berdiri sore itu. Ia sadar rumahnya mungkin sudah aman dari jemuran dan mobil nyasar, tapi ternyata pagar tak bisa menahan gosip. Beberapa hari kemudian, di hari Minggu sore, udara komplek terasa lebih ramai dari biasanya. Di rumah Bu Lastri, tampak ibu-ibu duduk melingkar dengan baki berisi kue talam dan risol di tengah meja. Sonya awalnya enggan datang, tapi Bu Rani, ketua RT yang ramah, mengundangnya langsung. Datang aja Bu Sonya, sekalian kenalan sama semua warga, biar makin akrab, katanya dengan senyum tulus. Sonya berpikir, mungkin ini saat yang tepat buat memperbaiki suasana. Jadi, dengan sedikit ragu, ia datang membawa sepiring bolu kukus buatan sendiri. Wah, ini dia penghuni baru kita, seru Bu Rani saat Sonya datang. Beberapa ibu langsung menoleh. Ada yang tersenyum ramah, ada juga yang hanya melirik sekilas. Salah satunya Bu Reni dan Bu Lastri. Bu Reni berkomentar sambil tertawa kecil. Wah, rumahnya paling bagus sekarang ya Bu Sonya. Dengar-dengar renovasinya habis puluhan juta. Sonya tersenyum sopan. Alhamdulillah, nggak sampai segitu kok Bu. Kami renovasi pelan-pelan aja, jawabnya. Oh, saya kira banyak banget dananya. Soalnya lihat catnya aja udah kayak rumah orang kota. Celetuk Bu Lastri sambil terkekeh. Beberapa ibu tertawa kecil. Tapi Sonya tahu arah sindirannya kemana. Ia tetap berusaha menahan diri. Acara arisan berjalan agak kaku baginya. Sementara ibu-ibu lain asyik bercanda. Sonya lebih banyak diam. Namun ketika obrolan beralih ke topik tetangga ideal, suasana tiba-tiba berubah. Bu Reni berdaham. Menurut saya sih, tinggal di kompleks itu harus saling pengertian. Jangan terlalu jaga jarak. Kalau tetangga butuh bantuan atau mau numpang apa dikit, ya wajar dong, ucapnya. Iya betul, sambung Bu Lastri cepat. Sekarang ini banyak yang baru pindah, tapi bawa kebiasaan kota. Dikit-dikit batas, dikit-dikit privasi. Lanjut Bu Lastri lagi. Beberapa ibu lain mengangguk setuju. Sonya tahu arah percakapan itu. Jelas mengarah padanya. Ia tersenyum tipis, tapi nada lembut ketika menjawab. Saya juga senang kok saling bantu, Bu. Cuma mungkin caranya yang beda-beda. Kalau mau izin pakai halaman saya pasti izinkan asal bilang dulu, ucapnya. Ruangan langsung hening sejenak. Bu Lastri mengerling ke Bu Reni, lalu pura-pura tertawa. Aduh, jangan baper Bu Sonya, kita cuma bercanda, kata Bu Lastri. Sonya ikut tertawa kecil, tapi dadanya sesak. Ia tak suka dijadikan bahan omongan dengan bungkus bercanda. Sepulang dari arisan, Sonya mendapati pagar bambunya miring ke satu sisi. Beberapa bilah patah. Haikal langsung memeriksa. Kayaknya ini bukan kena angin, ini didorong orang, ucap Haikal. Sonya diam, menatap sisa bambu yang berserakan di tanah. Dari kejauhan, terlihat Bu Reni sedang menyapu halaman depan rumahnya. Tatapannya singkat tapi tajam. Malamnya, Sonya duduk di ruang tamu sambil menatap dinding. Haikal memegang tangannya. Sayang, kamu gak salah apa-apa. Orang yang gak suka lihat kita bahagia itu akan selalu cari celah, ucapnya pada sang istri. Tapi aku capek, Kal. Suara Sonya pelan. Aku cuma pengen hidup tenang di rumah sendiri. Tapi rasanya selalu diawasi. Selalu aja disalahpahami. Lanjut Sonya. Haikal menarik napas. Kalau mereka terus begini, kita harus lapor ketua RT. Ini udah ganggu kenyamanan, ucapnya. Sonya terdiam, menatap jendela. Di luar terdengar suara tawa dari arah rumah Bu Lastri. Suara itu terdengar lama dan menusuk telinganya. Dalam hati Sonya bertekad,
Kalau mereka terus melangkahi batas, aku nggak akan diam lagi. Suatu pagi, suasana komplek terasa tenang. Burung-burung berkicau di dahan mangga, dan matahari hangat menembus jendela ruang tamu rumah Sonya. Ia duduk sambil menyeruput teh, berusaha menenangkan pikiran setelah kejadian pagar bambunya dirusak. Haikal sudah berangkat ke bengkel, meninggalkannya sendirian di rumah. Ia berniat menyapu halaman depan ketika seorang perempuan parubaya datang menghampiri dari arah rumah pojok. Assalamualaikum, Bu Sonya, sapa perempuan itu. Waalaikumsalam. Bu Yani ya? Sonya tersenyum ramah. Ia pernah bertemu Bu Yani sebentar di warung minggu lalu, salah satu penghuni lama kompleks itu. Bu Yani menatap pagar bambu yang sudah diperbaiki sebagian. Aduh, saya kasihan lihat pagar ibu rusak, padahal baru juga dipasang ya. Sonya tersenyum kecil. Namanya juga musibah, Bu. Mungkin kena angin kencang, jawabnya. Bu Yani menggeleng pelan. Kalau angin, arah patahnya nggak begitu, Bu. Saya sudah 20 tahun tinggal di sini. Angin mana bisa miringin bambu cuma di satu sisi, ucap Bu Yani. Nada suaranya lembut tapi tegas. Ada sesuatu di balik kalimat itu. Sonya terdiam, lalu mengangguk pelan. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Tanya Sonya. Tentu, Bu, jawab Bu Yani. Sonya menatap Bu Yani dengan hati-hati. Sebenarnya, dulu penghuni lama rumah ini kenapa pindah, Bu? Soalnya waktu saya beli, pemiliknya kayak buru-buru banget jualnya. Harganya juga di bawah pasaran, tanya Sonya penasaran. Bu Yani menarik napas panjang. Aduh, saya sebenarnya nggak enak ngomong, Bu. Tapi karena ibu orangnya sopan dan nggak suka ribut, saya rasa ibu berhak tahu, jawab Bu Yani. Sonya menatap semakin serius. Dulu rumah ini ditempati sama keluarga Pak Irfan. Orangnya baik, ramah, gak pernah bikin masalah. Tapi sejak pindah ke sini, hidupnya gak tenang. Kata Bu Yani mulai bercerita. Kenapa, Bu? Tanya Sonya cepat. Ya karena dua orang itu, jawab Bu Yani pelan. Matanya melirik ke arah rumah depan dan belakang. Bu Reni dan Bu Lastri, katanya lagi. Sonya terdiam. Bu Yani melanjutkan ceritanya. Nadanya semakin pelan tapi jelas. Waktu itu Bu Reni sering numpang jemur juga di halaman sini. Alasannya sama seperti ke ibu. Katanya matahari di rumahnya kurang. Lama-lama bukan cuma jemur. Dia taruh pot bunga, kursi plastik, sampai ember cuci di halaman orang. Sonya mengernyit. Dan Bu Irfan diam saja? Tanyanya. Iya, awalnya ia diam saja, tapi makin lama makin keterlaluan. Belum lagi Bu Lastri yang suka nyebar gosip. Katanya keluarga Pak Irfan bangkrut setelah Pak Irfan mengiklankan rumahnya di sosial media. Padahal ya bukan karena bangkrut, melainkan karena nggak tahan punya tetangga seperti mereka. Intinya semua omongan dari Bu Lastri itu nggak bener, ucap Bu Yani. Sonya menarik napas panjang. Lalu akhirnya mereka pindah? Tanyanya lagi. Iya, capek Bu. Katanya tiap hari ada aja gangguan. Pernah mobilnya digores orang, pot bunganya pecah, sampai jemuran hilang. Gak pernah ketahuan siapa pelakunya. Tapi ya semua orang bisa menebak. Belum lagi ya, Bu Reni itu parah. Padahal di rumah Pak Irfan sedang ada acara kumpul keluarga. Dia seenaknya menjemur pakaian di depan rumah mereka. Siapa sih yang gak marah kalau kayak gitu? Itu kan gak sopan banget, udah keterlaluan. Itulah yang membuat keluarga Pak Irfan semakin gak betah. Jawab Bu Yani menjelaskan panjang lebar. Suara Bu Yani merendah, tapi penuh makna. Waktu itu Pak Irfan bilang begini ke saya sebelum pindah. Bu, saya gak kalah, tapi saya pengen tenang. Rumah boleh bagus, tapi kalau lingkungannya rusak, kita gak bakal betah. Begitulah kata Pak Irfan. Sonya termenung lama. Ia menatap rumahnya sendiri. Rumah impiannya yang dulu ia pikir akan jadi tempat damai. Tapi sekarang, seolah ada sejarah kelam yang terus berulang. Bu Yani, kenapa warga lain gak pernah negur mereka? Tanya Sonya akhirnya. Pernah, Bu. Tapi mereka berdua itu pandai bersandiwara.
Di depan orang-orang, suka bantu, suka senyum. Tapi kalau ada yang gak sejalan sama mereka, siap-siap aja jadi bahan omongan sekomplek, jawab Bu Yani. Sonya menunduk, rasanya seperti potongan puzzle yang selama ini hilang akhirnya tersusun. Semua kelakuan Bu Reni dan Bu Lastri kini masuk akal. Sebelum pergi, Bu Yani menepuk bahu Sonya lembut. Saya cuma bisa bilang satu, Bu. Jangan takut, mereka cuma berani sama yang diam. Begitu ibu mulai tegas, mereka mundur. Cuma siap-siap, biasanya sebelum mundur, mereka akan mencoba menjatuhkan ibu dulu, kata Bu Yani. Sonya tersenyum tipis. Makasih ya, Bu. Saya jadi tahu sekarang. Saya nggak akan diam, jawabnya. Setelah Bu Yani pergi, Sonya menatap pagar bambu di depan rumahnya. Angin berhembus pelan, membuat bilahnya bergetar. Tapi di balik suara gesekan bambu itu, Sonya seperti mendengar suara tekadnya sendiri. Aku gak akan biarkan mereka mengusir aku seperti penghuni sebelumnya, batinnya. Sejak pertemuannya dengan Bu Yani, Sonya berubah. Bukan menjadi galak, bukan pula pendendam. Tapi ia kini tahu caranya menjaga jarak dengan elegan. Setiap pagi ketika Bu Reni lewat dengan ember cucian di tangan, Sonya tetap menyapa ramah. Pagi Bu Reni, namun nadanya kini lebih datar, tanpa basa-basi berlebihan. Begitu juga dengan Bu Lastri di belakang. Jika dulu Sonya suka ikut menanggapi obrolannya, sekarang cukup tersenyum dan menutup jendela dapur perlahan setiap kali gosip mulai berputar. Awalnya, Bu Reni dan Bu Lastri tidak merasa ada yang berbeda, tapi lama-lama mereka mulai gelisah. Bulas, ibu ngerasa gak sih? Si Bu Sonya sekarang sok banget, kata Bu Reni sambil mengupas mangga di teras rumahnya. Bu Lastri mendengus. Emang dari dulu begitu? Dulu manis, sekarang belagu. Pagar bambu aja kayak udah benteng kerajaan, ucap Bu Lastri. Kemarin saya lewat depan rumahnya. Disapa sih, tapi nadanya dingin banget, padahal dulu manis. Lanjut Bu Reni. Iya, kayaknya sih udah dikomporin sama Bu Yani. Soalnya saya lihat mereka ngobrol lama kemarin, jawab Bu Lastri. Bu Reni langsung menepuk pahanya. Ih, iya, pantas. Bu Yani itu sok suci, padahal dulu juga sering ribut sama warga. Mungkin sekarang ngajarin Bu Sonya biar nggak sopan sama tetangga, ucapnya. Keduanya tertawa bersama, tapi dalam hati keduanya kesal, karena untuk pertama kalinya, korban mereka tidak diam. Beberapa hari kemudian, gosip baru mulai menyebar di komplek. Semua berawal dari grup WA ibu-ibu RT. Bu Lastri menulis pesan, teman-teman, hati-hati kalau nitip barang atau uang ke orang yang baru pindah ya. Dengar-dengar ada yang suka ngambil tanpa izin. Gak nuduh sih, cuma sharing pengalaman aja. Pesan itu tampak samar, tapi semua orang tahu arah tuduhannya. Dalam hitungan jam, bisik-bisik mulai terdengar di warung, di pos ronda, bahkan di taman komplek. Katanya, Bu Sonya tuh pernah minjem uang ke Bu Reni, tapi belum dibalikin. Ah, masa sih? Tapi suaminya kan kerja tetap. Nah itu makanya aneh kan? Tapi kata Bu Lastri, orangnya pinter ngomong. Ucap ibu-ibu bergosip. Sonya mendengar semua itu dari Bu Rani, ketua RT, yang datang sore hari dengan wajah prihatin. Bu Sonya, saya minta maaf ya. Ini bukan urusan saya. Tapi gosip di grup udah mulai gak sehat. Katanya ibu ngutang sama Bu Reni. Padahal saya tahu ibu orangnya jujur. Tanya Bu Rani. Sonya menarik napas panjang, menatap teh di depannya. Terima kasih ya Bu Rani. Saya nggak heran. Mereka memang cari celah supaya saya kelihatan buruk di mata warga. Jawab Sonya. Kalau boleh saran, kata Bu Rani lembut. Jangan dibalas dengan emosi. Kalau ibu bisa buktikan kebenaran, itu lebih baik daripada debat di grup. Sonya tersenyum tipis. Saya tahu Bu, tapi saya juga nggak akan terus diam. Kali ini saya akan bicara langsung. Sore itu ketika matahari mulai turun dan langit berwarna jingga, Sonya melangkah ke depan rumah Bu Reni dengan tenang. Bu Reni sedang menyiram tanaman. Permisi Bu Reni, kata Sonya. Oh, Bu Sonya, ada apa? Tanya Bu Reni dengan nada sok ramah. Saya cuma mau klarifikasi satu hal. Saya dengar kabar katanya saya ngutang sama ibu, betul? Bu Reni menatap bingung sejenak.
lalu tertawa canggung. Ah, siapa yang bilang begitu? Saya nggak pernah ngomong begitu kok, jawab Bu Reni. Sonya tersenyum tipis. Oh gitu, ya bagus kalau gitu. Jadi nanti kalau ada yang tanya, saya bilang langsung dari ibu ya, bahwa kabar itu tidak benar, ucapnya. Nada suaranya tenang tapi tegas, dan cukup keras untuk terdengar oleh tetangga sebelah yang sedang duduk di teras. Bu Reni terdiam, pipinya memerah. Ia tidak menyangka Sonya berani berbicara langsung. Setelah Sonya pergi, Bu Reni berdiri di tempat, menggigit bibir kesal. Perempuan itu makin lama makin berani. Kita lihat aja nanti. Gumamnya pelan. Malamnya, Sonya duduk di ruang tamu bersama Haikal. Kal, aku nggak mau main kotor, tapi aku juga nggak mau diinjak. Aku pengen mereka tahu, aku bukan korban yang bisa mereka permainkan. Haikal menatap istrinya dengan kagum. Aku dukung kamu, tapi hati-hati sayang. Orang kayak mereka, kalau tersudut, malah bisa makin licik. Sonya menatap pagar bambu di luar jendela. Kali ini dengan sorot mata yang berbeda. Bukan takut tapi waspada. Ia tahu perang dingin komplek itu baru saja dimulai. Dan kali ini ia siap melawan dengan cara yang elegan dan cerdas. Sejak insiden di depan rumah Bu Reni, suasana komplek terasa canggung. Setiap kali Sonya keluar rumah, beberapa tetangga menatapnya sambil berbisik pelan. Sebagian tetap ramah, tapi tak sedikit yang mulai jaga jarak. Puncaknya terjadi ketika Bu Rani, ketua RT, mengumumkan akan mengadakan musyawarah warga kecil di Balai Serbaguna. Katanya untuk membahas isu ketidakharmonisan antar warga. Sonya sudah menduga siapa yang dimaksud. Sabtu sore, udara lembab, dan aroma gorengan dari meja rapat memenuhi ruangan kecil itu. Beberapa warga sudah duduk melingkar, termasuk Bu Reni dan Bu Lastri yang duduk bersebelahan seperti biasanya. Dengan wajah tenang, seolah tidak ada masalah apapun. Sonya dan Haikal datang agak terlambat. Begitu masuk, suasana langsung senyap. Semua mata tertuju pada mereka. Silakan duduk, Bu Sonya, Pak Haikal, kata Bu Rani dengan suara lembut namun tegas. Kita di sini ingin menyelesaikan persoalan supaya nggak makin melebar. Lanjutnya, Sonya menatap Bu Reni dan Bu Lastri sekilas, lalu duduk tanpa banyak bicara. Bu Rani memulai. Jadi begini, beberapa hari ini muncul kabar di grup bahwa ada salah satu warga yang katanya kurang sopan dan pernah punya masalah keuangan dengan tetangga lain. Saya sebagai ketua RT merasa perlu memastikan kebenarannya, kata Bu Rani tegas. Ia menoleh ke arah Bu Reni. Bu Reni, kabarnya ibu yang disebut-sebut pernah punya urusan dengan Bu Sonya, betul? Tanyanya. Bu Reni tersenyum kaku. Oh, bukan begitu, Bu. Saya cuma cerita biasa. Saya nggak bilang apa-apa yang buruk. Cuma salah paham aja mungkin. Jawabnya dengan gelagapan. Bu Lastri cepat menimpali. Iya, mungkin salah tangkap. Tapi kan kita semua tahu. Gak enak juga kalau ada warga baru yang kurang terbuka sama lingkungan. Jadi dikiranya sombong, kata perempuan itu. Beberapa warga mengangguk pelan. Sebagian karena tak enak hati, sebagian karena belum tahu kebenarannya. Sonya masih diam, menatap mereka satu-satu. Lalu ia berkata dengan tenang, "Boleh saya bicara, Bu Rani?" Ucapnya meminta izin. "Silakan Bu Sonya," jawab Bu Rani. Sonya berdiri. "Saya tidak suka membawa hal pribadi ke depan umum. Tapi karena nama saya dibicarakan, saya rasa saya berhak meluruskan." Ucapnya memulai. Ia menatap Bu Reni. "Pertama, saya tidak pernah meminjam uang atau barang apapun dari ibu. Saya punya bukti kalau semua kebutuhan rumah tangga kami cukup dari hasil kerja suami saya," tegasnya. Ia mengeluarkan beberapa foto dari ponselnya, bukti transfer, nota belanja, bahkan foto waktu renovasi rumah. "Saya juga tidak pernah bicara buruk tentang siapapun di sini. Bahkan ketika saya tahu dari Bu Yani bahwa penghuni lama pindah karena merasa tidak nyaman dengan dua orang tetangga yang terlalu ikut campur." Lanjutnya, suasana ruangan langsung berubah. Beberapa warga saling pandang. Kaget karena Sonya bicara terbuka. Bu Reni menelan ludah. Bu Lastri mencoba tersenyum tapi wajahnya memerah. Dan terakhir, lanjut Sonya dengan suara lembut tapi mantap. "Kalau saya jarang kumpul atau ngobrol, bukan karena sombong. Saya hanya ingin rumah ini tenang. Setelah 3 tahun kerja keras, saya cuma ingin hidup damai tanpa drama. Saya rasa itu bukan dosa," ucapnya.
Ruangan semakin hening, bahkan kipas angin tua di pojok ruangan pun terdengar jelas berderit. Bu Rani menghela napas dan tersenyum kecil. Terima kasih Bu Sonya, saya kira sudah cukup jelas ya. Saya harap ke depan semua warga bisa lebih hati-hati dalam bicara. Jangan sampai kabar yang belum tentu benar bikin suasana komplek gak enak, katanya dengan bijak. Beberapa warga mengangguk cepat. Bahkan ada yang menepuk bahu Sonya setelah rapat bubar. Sementara itu, Bu Reni dan Bu Lastri buru-buru keluar ruangan tanpa pamit. Wajah mereka tegang, dan untuk pertama kalinya mereka berjalan terpisah. Di perjalanan pulang, Haikal menatap istrinya bangga. Kamu hebat banget tadi, tenang tapi kena semua, katanya pada sang istri. Sonya tersenyum. Aku cuma bicara apa adanya. Orang kayak mereka nggak akan berhenti kalau kita terus diam, jawab Sonya. Malam itu halaman rumah Sonya terasa berbeda. Lampu teras menyala lembut. Angin bertiup pelan dan tak ada lagi suara dari arah rumah depan atau belakang. Untuk pertama kalinya sejak pindah, Sonya bisa menutup mata dengan tenang. Walau ia tahu ketenangan itu mungkin belum akan bertahan lama. Sebulan setelahnya, pagi itu suara mesin bor menggema di sepanjang jalan kecil komplek. Tukang-tukang bekerja dengan sigap, memasang besi dan batu bata di depan rumah Sonya. Setelah berbulan-bulan tanpa pagar, akhirnya rumah itu akan memiliki batas yang jelas. Haikal berdiri di depan rumah, mengawasi para pekerja, sementara Sonya menyiapkan teh dan cemilan di teras. Kal, rasanya lega banget ya, akhirnya bisa bikin pagar, kata Sonya sambil menyerahkan gelas teh ke suaminya. Haikal tersenyum. Iya, aku pengen kamu gak was-was lagi. Setidaknya nanti gak ada lagi yang sembarangan masuk halaman atau jemur baju di depan pintu. Sonya ikut tertawa kecil, tapi di matanya ada rasa puas yang sulit disembunyikan. Bukan karena pagar itu mewah, tapi karena pagar itu seperti simbol kemenangan kecil setelah semua kekacauan yang mereka hadapi. Sementara itu dari rumah seberang, Bu Reni memperhatikan dari balik tirai. Mulutnya komat kamit, menahan rasa kesal. Lihat tulas, makin gaya aja. Rumahnya kayak mau dijadiin villa, katanya sambil menatap tajam ke arah rumah Sonya. Namun kali ini Bu Lastri hanya menanggapinya dingin. Halah, biarin aja. Orang kaya baru, paling juga nggak tahan lama. Lagian aku udah males ngomongin dia, jawab Bu Lastri, yang kebetulan saat itu sedang bermain di rumah Bu Reni. Bukan kebetulan, lebih tepatnya sengaja. Sengaja untuk melihat keberhasilan tetangga barunya. Karena kalau dari belakang kan tidak kelihatan. Loh, kok gitu? Dulu kan kita sepemikiran, tanya Bu Reni heran. Bu Lastri menatapnya malas. Iya, tapi gara-gara kamu ngomongin kemarin, aku ikut-ikutan kena omel Bu Rani. Malu tahu nggak? Sekarang semua warga pada ngejauh, jawab Bu Lastri. Bu Reni mendengus. Jangan nyalahin aku ya, kamu juga ikut ngomong waktu itu. Ya tapi kamu yang mulai, potong Bu Lastri cepat. Kamu juga yang nyebarin, timpal Bu Reni. Suara mereka makin meninggi sampai terdengar keluar pagar. Seorang anak kecil yang lewat sampai menoleh penasaran. Sejak hari itu, keduanya saling menjauh. Bu Reni memilih pura-pura sibuk di rumah, jarang keluar. Sedangkan Bu Lastri tetap suka nongkrong di belakang rumahnya. Tapi kini lebih sering sendirian. Gosipnya sepi, tidak ada lagi yang mau mendengar. Ironisnya, semakin mereka menjauh dari Sonya, semakin warga lain mendekat. Bu Yani, dan beberapa tetangga yang dulu hanya diam kini sering mampir ke rumah Sonya. Mereka ngobrol ringan, menanyakan kabar, bahkan memuji desain rumahnya yang kini tampak rapi dan modern. Wah, Bu Sonya, pagarnya bagus banget, gak tinggi tapi elegan, puji Bu Rani saat berkunjung sore itu. Sonya tersenyum. Makasih Bu, niatnya sih bukan buat nutup diri, tapi biar rumah terasa aman saja, jawabnya. Bener Bu, soalnya kalau terlalu terbuka juga rawan. Sekarang kan banyak yang suka asal numpang parkir. Sambung Bu Yani sambil melirik ke arah rumah Bu Reni seberang jalan. Sonya hanya tersenyum, tidak menanggapi. Ia tidak mau lagi menambah bahan gosip. Malam harinya setelah pagar setengah jadi, Sonya dan Haikal duduk di teras menikmati udara malam. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, dan suara jangkrik terdengar samar. Kal, kamu sadar nggak? Kata Sonya pelan. Dulu aku takut tinggal di sini. Takut sama bisik-bisik orang. Takut dikucilkan. Tapi sekarang rasanya damai. Ucap Sonya.
Haikal menggenggam tangan istrinya. Karena kamu udah belajar satu hal penting. Gak semua orang pantas masuk ke dalam kehidupan kita. Kadang kita cuma perlu bikin pagar, baik yang dari bata maupun dari hati. Sonya tersenyum, menatap pagar yang mulai terbentuk di depan rumah mereka. Namun dari jendela rumah seberang, Bu Reni masih terus mengintip. Matanya menatap tajam ke arah pagar baru yang berdiri tegak. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Biar aja sekarang dia tenang, tapi tunggu aja, belum tentu selamanya. Sementara itu, Bu Lastri duduk di dapurnya yang gelap, menggulir ponselnya pelan, membuka grup gosip yang kini sepi, tanpa satupun pesan baru. Ia menghela napas panjang, lalu bergumam. Sepi banget ya kalau nggak ada yang digosipin, batinnya. Beberapa waktu kemudian, pagar rumah Sonya akhirnya berdiri sempurna. Kokoh, cat abu muda berpadu dengan hitam pekat, tampak modern tapi tidak mencolok. Banyak warga yang lewat melirik kagum. Bagus banget Bu Sonya, rapi dan bersih, kata beberapa tetangga sambil lewat. Sonya hanya tersenyum ramah di balik pagar. Kali ini senyum itu bukan lagi senyum terpaksa, tapi senyum lega. Beberapa hari setelah pagar selesai, kejadian tak terduga terjadi. Sore itu hujan deras mengguyur komplek, jalanan licin, dan tiba-tiba terdengar suara bruk dari depan rumah Sonya. Sonya dan Haikal segera keluar. Ternyata mobil Bu Reni tergelincir saat hendak mundur. Banyak kehilangan cengkraman dan menabrak sedikit sisi depan pagar Sonya. Beruntung, hanya lecet kecil. Bu Reni keluar dari mobil dengan wajah panik. Ya ampun, Bu Sonya, saya nggak sengaja. Beneran, aduh maaf banget ya. Tangannya gemetar, mungkin karena kaget atau malu. Sonya menatap pagar yang tergores sedikit. Lalu menatap Bu Reni yang tampak ketakutan. Tak ada amarah di wajahnya. Ia malah tersenyum tenang. Tidak apa-apa Bu, namanya juga musibah. Yang penting ibu nggak apa-apa, jawabnya. Bu Reni terdiam. Ia tak menyangka Sonya begitu mudah memaafkan. Sementara beberapa tetangga yang melihat kejadian itu ikut menenangkan. Untung pagar kuat ya, kalau enggak bisa bahaya, ucap salah satu tetangga. Sejak hari itu, Bu Reni tak lagi berani bersikap sombong atau mencari gara-gara. Ia mulai menunduk saat berpapasan, bahkan sesekali menyapa dengan sopan. Mungkin karena malu atau mungkin karena baru menyadari. Sonya bukan musuh, melainkan cerminan dari hal yang selama ini ia tidak punya, yaitu ketenangan hati. Sementara di belakang rumah, Bu Lastri kini jarang terlihat. Rumahnya lebih sering sepi. Beberapa warga bilang ia mulai sibuk mengurus cucunya dan jarang ikut campur urusan orang. Pernah suatu sore, Sonya melihat Bu Lastri sedang menyapu halaman belakang. Mereka saling menatap sesaat, lalu Bu Lastri tersenyum kaku. Sonya membalas dengan senyum tulus. Tanpa kata, tapi cukup untuk menutup semua luka lama. Hari Minggu pagi, halaman rumah Sonya kini dipenuhi bunga dan rumput hijau. Suara tawa anak-anak kecil terdengar bermain di depan rumah, dan aroma kopi dari dapur membuat suasana terasa damai. Haikal menatap istrinya sambil tersenyum. Kalau dipikir-pikir, dulu kita sangat nyesal beli rumah ini ya. Sonya tertawa kecil. Iya, aku sempat pengen jual lagi, tapi ternyata kadang kita cuma perlu bertahan sedikit lebih lama untuk lihat hasilnya, jawabnya. Haikal mengangguk, dan sekarang kita punya rumah dan ketenangan, ucap Haikal. Sonya memandang pagar yang berdiri kokoh di depan. Pagar itu bukan sekedar batas rumah, tapi simbol batas hati. Dan dalam hati dia berharap, semoga setelah dia semakin nyaman di rumah ini, ia bisa segera hamil. Sonya dan Haikal memang belum lama menikah, baru 3 tahun. Selama itu juga keduanya bekerja keras untuk menabung agar bisa membeli rumah sendiri, dan dapatlah rumah ini. Beberapa bulan pun berlalu, Bu Reni dan Bu Lastri tetap tinggal di komplek itu. Tapi kini keduanya tak lagi punya pengaruh apapun. Warga sudah tahu siapa yang sebenarnya suka membuat masalah, dan pelan-pelan mereka dijauhkan tanpa perlu dimusuhi. Sementara itu, Sonya dan Haikal hidup damai. Rumah mereka jadi tempat singgah yang hangat, sering dipakai warga untuk arisan atau kumpul kecil. Tak ada lagi baju dijemur di halaman, tak ada lagi mobil parkir sembarangan, tak ada lagi gosip menyebar diam-diam. Kehidupan kembali normal,
Tenang, sederhana, dan penuh rasa syukur. Suatu sore saat menatap matahari tenggelam dari balik jendela, Sonya berbisik pada dirinya sendiri. Kadang, Tuhan memberi kita tetangga yang sulit bukan untuk menyusahkan, tapi untuk mengajarkan arti ketegasan dan kesabaran batinnya. Ia tersenyum, lalu menutup tirai perlahan. Di luar sana, suara burung petang terdengar sayup, menandakan hari telah berakhir. Dan begitu pula dengan babak penuh ujian dalam hidup Sonya. Kini tidak ada lagi yang bisa mengusik ketenangannya. Ia berharap kehidupannya akan terus seperti ini selamanya, dan tak akan ada lagi korban baru yang menjadi sasaran empuk Bu Reni dan Bu Lastri. Oke Bunda, kisahnya cukup sampai di sini. Semoga bisa diambil pelajaran ya. Kira-kira ada nggak sih tetangga Bunda yang seperti di cerita ini? Rese dan suka usil? Boleh dong komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.